Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi akidah akhlak mengenai ragam penyakit hati. Sebuah topik yang sangat krusial karena kalau penyakit fisik itu menyerang tubuh, maka kalau penyakit hati ini itu secara perlahan bisa menggerogoti cara kita berpikir, bersikap, serta memandang nilai-nilai kebenaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perkenalkan, saya Ahmad Daniel Mustafa, absen 3, yang pada kesempatan kali ini hadir mewakili teman-teman kelompok saya, yakni Gadvan Polahan Rozaid, Muhammad Farel Pertama Ardana Putra, dan Naya Rosih Bihil Birdiah. Mari kita kupas materi ini satu persatu secara terstruktur dan mendalam. Sifat pertama yang kita pelajari adalah nifak. Apa itu nifak? Nifak berasal dari kata nafako yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Sedangkan secara istilah, nifak adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dengan kata lain, nifak menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan sebuah kekufuran. Nah, mengapa sih nifak ini tuh sangat berbahaya? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi Innal munafiqina humul fasikun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, fasik ini itu diartikan sebagai keluar dari ketaatan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahkan menegaskan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam nifak itu maknanya kufur setelah beriman. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa demikian? Karena jika musuh yang terang-terangan menyerang kita, itu sudah pasti kita waspadain kan? Akan tetapi, munafik itu bagaikan musuh dari dalam selimut yang dapat merusak kita dari dalam. Nah, kenapa kok bisa merusak dari dalam? Karena nifak itu tidak menyerang benteng kita, akan tetapi ia itu lahir dari dalam benteng itu sendiri. Kalaupun misalkan ada musuh itu dari luar cuma bisa merusak dinding. Akan tetapi, nifak itu bisa merusak kepercayaan. Dan ketika kepercayaan dalam suatu komunitas atau diri kita sendiri itu sudah runtuh, maka bangunan itu akan roboh dengan sendirinya tanpa perlu diserang dari luar. Kemudian, macam-macam perilaku nifak. Nah, nifak ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah nifak amali atau urfi. Nifak amali ini adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga dalam interaksi sosialnya, dia sering sekali berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, simpelnya, nifak amali atau urfi ini adalah kemunafikan dalam skala perbuatan. Imannya mungkin masih ada, akan tetapi perilakunya menyerupai orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning tegas dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya berbunyi, ciri-cirinya ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Kalau ketiga sifat ini dibiarkan membalut pada karakter seseorang, maka lama-kelamaan benteng imannya akan tergerus habis. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah nifak imani atau syar'i. Nah, nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Nah, perbedaannya dengan nifak amali, kalau nifak imani ini itu bagaikan ada seseorang yang punya topeng kebaikan, padahal hatinya itu kafir gitu. Gambaran umumnya itu kayak misal nih ada seseorang itu tuh hatinya dia tuh menolak Islam dan membenci agama Islam gitu.
Tetapi wujud fisiknya dia tuh berpura-pura jadi orang beriman, dia tuh berpura-pura jadi orang muslim. Misalkan dia itu ikut sholat, padahal dia itu gak bener-bener sholat, dia itu bukan Islam. Dia ikut puasa, padahal dia itu gak tahu puasa itu rukunnya tuh gimana gitu, karena kan dia bukan Islam gitu. Nah, dia tuh begitu cuman biasanya dia tuh gitu cuman buat nyari aman atau buat nyari keuntungan doang. Nah, ini tuh namanya penyakit akidah. Nah, sedangkan kalau misalkan nifak amali, itu kelakuannya yang rusak, akan tetapi imannya itu masih ada. Nah, gambaran umumnya itu, misal nih ada seseorang, hatinya tuh sebenarnya dia masih percaya sama Allah dan juga Islam. Tapi kelakuan hari-harinya itu, kesehariannya, dia tuh suka bohong, kalau janji sering ingkar, kalau diberi kepercayaan dia suka hianat, dan semacamnya. Intinya dia tuh masih percaya dengan Allah dan Islam gitu. Itu baru namanya penyakit sikap. Gitu perbedaannya. Ya simpelnya itu hatinya menolak Islam tapi fisiknya berpura-pura jadi muslim. Kayak gitulah simpelnya nifak imani itu. Nah contoh realnya itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad di bawah ini. Yaitu ini ringkasan aja ya. Ketika Ramadan tiba, orang beriman menyambutnya dengan sukacita untuk panen pahala kan. Nah, sedangkan orang munafik itu menganggapnya menganggap kedatangan bulan Ramadan ini itu sebagai beban, sebagai tempat kelalaian dan sebagai ajang mencari kelemahan orang lain. Nah, nifak jenis inilah yang mengancam pelakunya itu masuk ke tingkatan neraka paling bawah. Nah, kenapa kok bisa mereka itu ditaruh di neraka bagian paling bawah? Nah, alasannya karena itu mereka melakukan penipuan terbesar, yaitu dengan berpura-pura beriman, padahal hatinya itu dia kafir. Nah, serta dia itu mereka-mereka yang nifak iman itu berkemungkinan besar sengaja untuk merusak agama dari dalam. Nah, karena pengkhianatan mereka sangat besar dan merusak kepercayaan orang banyak, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di kerak neraka paling bawah. Nah, tempat siksaan yang paling berat dan tidak ada penolong gitu. Begitu. Lantas, kalau seberbahaya itu, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita mengobati, mengantisipasi penyakit nifak ini? Nah, cara utamanya adalah dengan memupuk kejujuran. Jujur bukan sekedar tidak berbohong pada saat berbicara, akan tetapi adanya keselarasan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan dengan lisan dan juga apa yang dipraktikkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dan benar. Nah, kenapa kok kita harus bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar? Karena lingkungan yang jujur akan membentuk karakter kita menjadi transparan dan jauh dari kepalsuan. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh banget kan ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menjaga amanah dan menepati janji. Saat diberi kepercayaan, baiknya itu seperti tugas sekolah, janji pada teman, atau tanggung jawab besar. Orang yang terhindar dari nifak akan melunasinya dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam surat An-Anfal ayat 27 yang artinya janganlah kita mengkhianati Allah, Rasul dan amanat-amanat yang dipercayakan kepada kita. Sekali kita meremehkan janji atau amanah kecil, maka disitulah benih-benih nifak mulai bertuntas. Bertunas, bertunas maksudnya. By the way, aku gak baca yang dari PPT ini ya, aku baca dari Tafsir Jalalain, aku baca dari situ. Jadi gak ada beda, gak apa dah ya. Nah, selesai sudah ya tadi penyakit tentang nifak.
Kemudian kita akan membahas penyakit godop. Apa sih itu penyakit godop? Nah, penyakit godop ini tuh nggak kalah merusak lah sama yang nifak tadi itu. Secara istilah, godop adalah gejolak emosi di dalam dada yang meledak karena merasa tidak senang terhadap sesuatu, kondisi, atau perlakuan seseorang atau segala sesuatu. Simpelnya, godop itu amarah uncontrolled, amarah yang tidak bisa dikendalikan. Nah, Islam itu tidak meminta kita membuang emosi sama sekali, tapi kita tuh harus bisa mengendalikannya gitu loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan langkah-langkah praktis untuk meredam godop. Yang pertama, bisa dengan melatih kesabaran. Kedua, basahi lisan dengan zikir. Ketiga, ambil wudhu untuk memadamkan api amarah. Keempat, ubah posisi tubuh. Jika kalian berdiri, cobalah kalian duduk. Jika kalian duduk, cobalah kalian berdiri. Intinya, lakukan apapun yang sekiranya posisi tubuh kalian itu bisa berubah. Nah, dan yang kelima, buka pintu maaf seandainya kita dirugikan. Misal, kita tuh diejek oleh teman kita. Weh, kamu jelek, kamu hitam gitu. Ada dua pilihan kan, kita itu memaafkan atau kita tuh mengejek balik. Nah, dalam Islam itu kita diajarkan untuk membuka pintu maaf seandainya kita dirugikan gitu. Karena kan yang pertama kali dirugikan itu kita yang diejek. Gitulah. Bener kan? Please jangan goreng gua. Lalu mengapa sih agama Islam itu sangat gencar meminta kita itu mengontrol godop, mengontrol emosi kita gitu agar tidak berlebihan? Nah, coba kita renungkan. Kalau dari sisi medis dan psikologis, marah berlebihan itu bisa merusak logika serta meningkatkan tekanan darah. Betul kan? Nah, kalau dari sisi sosial, keputusan yang diambil saat emosi itu hampir selalu berujung penyesalan dan juga hampir selalu merusak hubungan silaturahmi. Nah, dalam Al-Quran itu menggambarkan bahwa amarah yang lepas kontrol bisa membawa penyesalan. Nah, contohnya ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat 78. Dan bisa juga mendatangkan kerugian yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Bahkan bisa mengundang murka Allah yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 9. Selanjutnya, kita masuk ke penyakit hati yang ketiga, yakni qaswah al-qalb atau yang berarti keras hati. Ini adalah kondisi spiritual di mana hati seseorang mengeras bagaikan batu. Nah, ciri utamanya adalah orang yang keras hatinya, dia itu kepekaan imannya tuh hilang. Dia tuh kalau ditegur tidak mempan. Kalau misalkan kita beri nasihat, terutama nasihat agama, dia itu tidak tersentuh. Terus kalau misalkan dia itu melihat penderitaan orang lain itu dia tidak iba. Dan saat berbuat dosa, dia tidak ada lagi rasa bersalah di dalam dadanya. Nah, kondisi ini tuh sangat berbahaya karena kondisi ini dapat memutus hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang tersebut. Dengan orang tersebut gitu. Nah, dalam konteks ini, hati yang keras bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima wahyu atau nasihat, akan tetapi juga mencerminkan kemunduran dalam keimanan dan ibadah seseorang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hati manusia yang tadinya lembut bisa menjadi keras? Nah, ada 4 akar masalahnya. Yang pertama adalah kekufuran dan kemunafikan. Dalam surah Al-Imran ayat 151, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang kufur akan merasakan kerasnya hati sebagai hukuman atas penolakan mereka terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua, itu adalah tumpukan dosa yang diabaikan. Seperti dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Setiap kali kita bermaksiat, itu pasti ada noda hitam yang menempel di hati. Kalau misalkan dibiarkan, noda itu ya bakal menutupi seluruh hati, sehingga hati orang tersebut itu bisa menjadi gelap dan juga menjadi lebih keras. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup yang berlebihan. Seperti terlalu banyak makan, terlalu banyak tertawa, ya tertawanya sampai terbahak-bahak gitu, sampai melupakan akhirat. Maksudnya melupakan akhirat itu, maksudnya tertawa terbahak-bahak sampai melupakan akhirat itu kondisi ketika seseorang terlalu senang dengan urusan dunia sehingga lalai dari eh, mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Lupa bahwa hidup ini tuh sementara dan tidak lagi peduli pada balasan di akhirat. Dan kenapa kok bisa makan banyak itu bisa membuat hati keras? Itu karena kalau misalkan banyak makan itu kan kita bisa kekenyangan ya. Nah, kalau kekenyangan itu bisa memicu rasa malas beribadah. Sehingga itu bisa menumpulkan kepekaan pikiran serta merangsang hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia gitu. Kemudian yang keempat adalah kelalaian dari ketaatan. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan orang yang lalai sebagai mereka yang memiliki hati. Akan tetapi, dia itu menggunakannya untuk memahami ayat-ayatnya. Sorry. Eh, Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah itu menggambarkan orang yang lalai sebagai mereka yang memiliki hati, akan tetapi dia itu tidak menggunakan hati tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu, bagaimana ini cara meremukan batu keras di hati kita agar kembali lembut? Nah, ada 6 amalan spiritual yang disarankan. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quran, yakni meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran beserta artinya. Kemudian yang kedua adalah menjaga perut. Hindari berlebihan dalam makanan. Berlebihan ya, kalau misal masih lapar gak apa-apa. Paling. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Lakukan sholat malam saat suasana tenang. Yang keempat, berdoa di sepertiga malam dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang saleh yang membawa atmosfer positif seperti saya. Dan yang keenam, sekaligus terakhir, adalah mengasah rasa empati. Misalnya, dengan menyayangi anak yatim atau membantu sesama manusia yang kesulitan tentunya.